Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Giza dari kelas 9B nomor absen 26 SMP Negeri 41 Semarang. Saya akan membuat tugas video bahasa Indonesia, yaitu membuat video tanggapan tentang film atau novel yang disukai. Dan saya akan menanggapi tentang film yang saya sukai, yaitu berjudul Harry Potter. Joanne Kathleen Rowling atau lebih dikenal sebagai J.K. Rowling adalah seorang penulis yang brilian. Wanita kelahiran Inggris 31 Juli 1965 ini memiliki karya yang sangat luar biasa menakjubkan. Harry Potter adalah salah satu dari banyaknya novel yang beliau tulis dan berhasil meraup kesuksesan komersil di seluruh dunia. Novel yang akhirnya diangkat menjadi film ini berhasil membawa saya menuju dunia sihir Harry Potter. Setelah menonton semua seri, mulai dari Harry Potter and the Philosopher's Stone sampai Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, berhasil menyuguhkan suatu tontonannya yang tidak hanya menghibur, tapi juga sangat luar biasa. Sebelumnya, saya tidak begitu tertarik untuk menonton film Harry Potter ini, sebab menurut saya mungkin ini hanya sekedar film fiksi tentang sihir yang biasa. Lalu, rasa penasaran semakin menjadi yang akhirnya membuat saya mulai menonton film Harry Potter. Ada 8 seri yang sudah rilis mulai dari tahun 2001 sampai 2011 dan semuanya berdurasi 2 jam lebih. Cukup memakan waktu untuk menyelesaikan tontonan seluruh seri dari film Harry Potter tersebut. Tapi semua itu sebanding dengan visual, memukau serta alur cerita yang membawa penonton ikut serta ke dalam dunia sihir yang disajikan dalam film. Adapun cuplikan adegan film yang saya sukai di film Harry Potter, yaitu Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Sinopsis dari film Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 adalah, setelah menguburkan jasad Dobby, Harry membuat kesepakatan dengan Gryffindor untuk memasuki brankas milik Bellatrix Lestrange. Harry juga sempat bertanya mengenai tongkat yang didapatkan saat di Malfoy Manor. Ollivander mengatakan bahwa tongkat itu milik Bellatrix
dan tongkat satunya milik Draco yang sudah merubah kesetiaannya pada Harry. Berhasil masuk ke berangkas Bellatrix, Harry akhirnya menemukan Horcrux berupa cangkir milik Helga Hufflepuff. Namun, Gryffindor yang licik mengambil pedang Gryffindor dan membiarkan mereka terjebak di berangkas itu. Berkat ide Hermione, mereka berhasil kabur dari Bank Gringotts dan dengan menunggangi naga. Saat di dalam air, Harry tiba-tiba melihat Voldemort yang marah karena salah satu Horcruxnya berhasil dicuri dan melihat Horcrux lainnya milik Rowena Ravenclaw. Ketiganya langsung pergi ke Hogsmeade dan bertemu dengan Aberforth Dumbledore, adik dari Dumbledore. Di sana mereka dijemput oleh Neville Longbottom dan menuju Hogwarts dengan jalan rahasia. Mendengar Harry yang terlihat di sekolahnya, ia memerintahkan untuk mengumpulkan para siswa di aula besar. Saat Harry menunjukkan dirinya, Profesor McGonagall menantang Snape untuk berduel hingga ia melarikan diri. Sejak saat itu, Minerva McGonagall mengumpulkan komunitas Hogwarts untuk berperang dan melindungi sekolah. Ron dan Hermione mengambil cangkir Helen Hufflepuff lalu bergegas ke kamar rahasia untuk mengambil taring Basilisk. Sementara itu, Harry yang dibantu Luna berhasil bertemu dengan Helena Ravenclaw dan memohon agar diberitahukan di mana diadem milik ibunya berada. Helena menolaknya karena sebelumnya Tom memberikan dark magic pada diadem itu dan Harry membuatnya teringat pada Tom. Hingga akhirnya Helena luluh dan memberitahukan bahwa diadem itu berada di kamar kebutuhan. Saat masuk ke kamar kebutuhan, Draco, Blaise, dan Gregory mengikutinya dari belakang dan menyerang Harry. Beruntung, Ron dan Hermione datang, tapi Gregory memakai kutukan Fine Fairy yang tidak bisa dikendalikannya dan membakar seluruh kamar. Harry juga menyelamatkan ketiga anak itu dan membinasakan diadem milik Rowena Ravenclaw dengan taring Basilisk dan menendangnya ke kamar. Pasukan Voldemort menyerang Hogwarts, namun terhalang dengan perisai yang dibuat oleh para relawan Hogwarts. Merasa makin lemah setelah Horcruxnya dihancurkan, Voldemort menghancurkan perisai Hogwarts lalu mengamankan Nagini karena dia Horcrux terakhirnya. Voldemort juga merasa tongkat Elder tidak setia padanya karena Snape yang melucuti Dumbledore saat itu. Voldemort pun menyuruh Nagini untuk membunuh Snape. Snape yang sekarat meminta Harry mengambil air matanya ke pensif. Harry memasukkan air mata Snape ke pensif dan mendapatkan kenangan Snape untuk Harry. Snape yang mencintai Lily berusaha melindungi Harry dari Voldemort dengan diam-diam bergabung ke Dumbledore. Kenyataan lainnya, Harry harus mati di tangan Voldemort karena separuh jiwa Voldemort yang terpental saat membunuh Lily Potter ada di Harry. Dengan pengetahuan ini, Harry mendatangi hutan terlarang dan menyimpan batu keabadian di tangannya. Voldemort mendatangi Hogwarts dan mengumumkan bahwa Harry Potter sudah mati dan memerintahkan mereka mengabdi padanya. Neville Longbottom memberikan tantangan pada Voldemort dengan mengeluarkan pedang Gryffindor dari topi seleksi. Di saat itulah Harry bangkit dan menyerang Voldemort. Sementara Hermione dan Ron memancing Nagini dan berhasil dibunuh oleh Neville. Voldemort kembali menjadi manusia dan Harry mengalahkannya dengan menggunakan mantra Expelliarmus. Harry mendapatkan tongkat Elder dari Voldemort dan mengatakan bahwa tongkat ini setia padanya, tapi ia memilih
untuk menghancurkannya. 19 tahun kemudian, Harry yang sudah berkeluarga mengantar anak-anaknya ke Hogwarts di stasiun King Cross. Itu tadi adalah sinopsis dari film Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Menurut saya, film Harry Potter ini telah berhasil memberikan gambaran yang sangat spesifik tentang dunia sihir. Sang penulis juga berhasil membuat kisah yang fiksi seolah menjadi nyata ketika imajinasi penonton mulai ikut ambil peran dalam setiap adegannya. Beberapa adegan dalam film ini sungguh sederhana, namun sangat luar biasa ketika setiap alur yang sesederhana itu dibalut oleh visual yang memanjakan mata. Film Harry Potter ini akan menjadi salah satu film yang tetap relevan untuk ditonton beberapa tahun ke depan. Sebab menurut saya film ini memiliki alur cerita yang tidak membosankan. Setiap pemeran juga memiliki chemistry yang luar biasa dalam film ini. Sekian tanggapan dari saya mengenai film Harry Potter. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.